Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dian Asmaranti, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bioteknologi, khususnya pada penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Sudahkah kalian ketahui tentang bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penerapan biologi. Bioteknologi ini merupakan cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan juga jasa. Berikut ini merupakan bidang dari bioteknologi, dapat meliputi mikrobiologi, genetika, industri, fermentasi, rekayasa proses, biokimia, biologi, lingkungan dan energi, serta biologi sel. Penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang kesehatan, bidang pertanian, serta bidang lingkungan. Bioteknologi kesehatan merupakan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keamanan dalam proses rekayasa yang sekaligus juga kemajuan dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan dapat meliputi yang pertama, analisis genom virus, digunakan untuk menganalisis variasi genetik yang menjelaskan bagaimana virus berevolusi. Yang kedua, dapat berupa pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin melalui teknologi DNA rekombinan seperti vaksin influenza, vaksin DBT, dan lain-lain. Kemudian ada terapi gen, di mana suatu tindakan medis yang melibatkan penggunaan gen untuk mengobati atau mencegah penyakit, misalnya pencegahan penyakit kanker. Kemudian ada antibodi monoklonal, di mana digunakan secara klinis untuk keperluan sebagai kit diagnostik penyakit tertentu, imunoterapi, maupun penentu strain bakteri atau virus tertentu. Di Indonesia terdapat sekali penyakit tular vektor, di mana meliputi malaria, virus Zika, Japanese encephalitis, filariasis, dan chikungunya, di mana berbagai penyakit tersebut disebabkan oleh vektor utama berupa nyamuk. Nah, kita akan membahas tentang aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Chikungunya merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Hal tersebut dilatar belakangi adanya peningkatan kasus chikungunya di berbagai daerah yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor dalam melanjutkan proses hidup virus. Kemudian juga belum adanya vaksin untuk mencegah penyakit chikungunya. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui pengawasan vektor untuk mendeteksi aktivitas virus di dalam tubuh vektor. Bioteknologi mengambil peran pada deteksi virus, yaitu melalui deteksi RT-PCR untuk mendapatkan panjang klon DNA secara utuh, di mana deteksi tersebut bertujuan untuk mengetahui distribusi virus chikungunya pada vektornya. Deteksi RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction merupakan teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi DNA dengan enzim reverse transkriptase, kemudian dideteksi dengan PCR.
Pemeriksaan dengan RT-PCR digunakan untuk mendeteksi CHIKV secara spesifik di sampel nyamuk ataupun klinis. Kemudian ada bioteknologi pertanian, merupakan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keamanan dalam proses rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan bibit unggul dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian dapat meliputi kultur jaringan, merupakan produksi bibit menggunakan organ-organ vegetatif tanaman secara in vitro. Selanjutnya ada analisis genetika, merupakan pengurutan genom manusia maupun tanaman untuk mendeteksi beberapa penyakit. Serta ada rekayasa genetika, merupakan suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Dalam kehidupan ini, tanaman memiliki peranan penting yaitu sebagai 90% pasokan asupan kalori dan 80% pasokan asupan protein. Namun, pada saat ini terdapat beberapa masalah yang dapat mengancam produktivitas tanaman. Di antaranya yang pertama, populasi yang semakin meningkat. Yang kedua, peningkatan penyakit. Yang ketiga, berkurangnya lahan pertanian, dan yang keempat, adanya malnutrisi. Tetapi, masalah-masalah tersebut dapat ditangani dengan solusi. Yang pertama, menciptakan tanaman dengan produktivitas tinggi. Yang kedua, menciptakan tanaman yang resisten terhadap hama dan penyakit. Dan yang ketiga, adanya sumber nutrisi lain. Solusi penelitian bioteknologi dalam bidang pertanian, yang pertama dapat berupa pepaya yang toleran terhadap virus. Yang kedua, tanaman jagung yang toleran terhadap kekeringan. Yang ketiga dapat berupa pisang yang kaya akan kandungan vitamin A, serta yang keempat dapat berupa beras emas yang kaya akan beta-karoten. Di mana solusi-solusi penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kemudian, bioteknologi bidang lingkungan. Bioteknologi lingkungan adalah suatu cabang untuk mempelajari proses perlindungan lingkungan alam dan pemulihan kualitas lingkungan. Pentingnya bioteknologi lingkungan. Yang pertama, mengurangi polutan berbahaya melalui suatu teknologi yang disebut bioremediasi. Yang kedua, membedakan antar spesies dan menentukan risiko kepunahan spesies. Yang ketiga, menciptakan sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, studi ekologi molekuler pembentukan tanah, limbah komunitas mikroba. Aplikasi bioteknologi lingkungan. Yang pertama dapat digunakan dalam penentuan aspek biologis pembentukan tanah, di mana meliputi kegiatan perputaran biogeokimia, jasa produksi, dan keanekaragaman hayati mikroba tanah. Yang kemudian dapat digunakan sebagai penentu proses awal pembentukan ekosistem mikroba tanah, di mana meliputi stasiun koloni mikroba pada substrat baru, suksesi mikroba sebelum kolonisasi tanaman, dan suksesi mikroba setelah kolonisasi tanaman. Berikut ini merupakan aplikasi bioteknologi lingkungan dalam studi ekosistem Gunung Merapi untuk menentukan peran mikroba dalam pembentukan tanah, di mana dilihat dari ekosistem mikroba awal endapan vulkanik Gunung Merapi. Setelah 3 tahun Gunung Merapi meletus, menunjukkan adanya lumut yang menutupi deposit vulkanik, sehingga memberikan lokasi yang unik untuk mengetahui hubungan antara kolonisasi lumut pionir dan komunitas mikroba. Aplikasi bioteknologi sendiri dapat digunakan untuk menentukan kolonisasi bakteri dan suksesi bakteri
sebagai respon terhadap kolonisasi tanaman. Aplikasi bioteknologi pada pembentukan tanah vulkanik Gunung Merapi dilakukan dengan metode yang pertama ada ekstraksi DNA tanah. Kemudian ketika sudah menghasilkan DNA tanah tersebut dianalisis dengan qPCR untuk mengetahui kelimpahan gen RNA yang dianalisis dengan qPCR. Kemudian dapat dianalisis pula dengan TRF-LP, di mana digunakan untuk analisis keragaman komunitas bakteri, dan yang terakhir dapat berupa sequencing RNA, digunakan sebagai analisis struktur komunitas bakteri. Dengan metode tersebut, dapat menganalisis struktur komunitas bakteri yang merupakan hasil suksesi sebagai tanggapan kolonisasi lumut yang merupakan hubungan antara genesis tanah awal dan komunitas bakteri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.